Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, khususnya para pendengar IDC Balikpapan yang saya muliakan, serta para hadirin dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Tentunya marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Yang Maha Besar Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang dilimpahkannya kepada kita sekalian. Tentunya dalam hal ini adalah nikmat iman dan nikmat Islam, dan juga berbagai macam nikmat yang kita dapatkan sekarang ini, yaitu nikmat waktu, nikmat umur, kesehatan, dan kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga pada ba'dal maghrib ini kita dapat bertemu melalui IDC Balikpapan yang kita saksikan sekarang ini. Para hadirin sekalian dan para pendengar sekalian yang budiman, alhamdulillah hari ini adalah hari Senin kalau menurut kalender miladiah. Tapi kalau kalender hijriah, hari ini jelas adalah sudah hari Selasa, karena perbedaan waktu membedakan antara hijriah sama miladiah. Kalau miladiah itu perubahan hari adalah pada nanti malam tanggal 12 lewat 1 menit. Sedangkan hijriah perbedaannya adalah mulai habis azan maghrib, itu hari ini kita sudah masuk pada hari Selasa atau malam Selasa, tapi jelas sudah masuk tanggal. Hari ini adalah sudah tanggal 5 bulan Zulhijjah kalau menurut apa yang diputuskan oleh Menteri Agama, bahwa jatuhnya hari raya kurban yang akan datang untuk tahun ini adalah jatuh nanti pada hari Minggu, yaitu tanggal 5. Kalau hijriah pada hari itu tanggal 10 bulan Zulhijjah. Sedangkan menurut keputusan Dewan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, itu hari ini mereka sudah tanggal 6 bulan Zulhijjah, sehingga nanti berlebarannya di hari Sabtu, dan bersamaan dengan pelaksanaan wukuf di Arafah oleh pemerintah Saudi Arabia sudah ditentukan adalah hari Jumat. Kalau hari Jumat berarti itu tanggal 9 adalah bulan Zulhijjah, sehingga tanggal 10-nya hari Sabtu adalah itu ibadah Idul Adha. Sedangkan kita di Indonesia, pemerintah sudah ditentukan bahwa hari raya tanggal 10 Zulhijjah itu nanti pada hari Minggu yang akan datang, yaitu tanggal 5 bulan Oktober, bertepatan dengan hari TNI atau hari Angkatan Perang dulu, hari April. Nah, para saudara-saudara sekalian, berkenaan dengan dekatnya kita melaksanakan hari raya Idul Adha, maka pada kesempatan ini akan saya kilas sedikit, akan saya jelaskan sedikit tentang Idul Adha dan pelaksanaan kurban yang dilaksanakan pada hari raya Idul Kurban dan pada hari Tasyrik, yaitu berarti 4 hari berturut-turut, yaitu tanggal 10 Zulhijjah, 11 Zulhijjah, 12 dan 13 Zulhijjah. Berarti kalau menurut Menteri Agama itu jelas mulai Minggu, Senin, Selasa sampai Rabu. Kalau menurut Menteri Agama yang akan diikuti oleh masyarakat Indonesia. Sedangkan kalau menurut Muhammadiyah itu jelas mulai hari Sabtu, mulai tanggal 10, Sabtu, Minggu, Senin sampai Selasa. Jadi hari Rabu itu bukanlah hari tasyrik bagi orang Muhammadiyah, tapi kalau bagi yang ikut pemerintah, dalam hal ini Menteri Agama, itu tasyriknya itu sampai dengan tanggal hari Rabu. Jadi Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Karena 1 hari nahar, hari raya Idul Adha, kemudian 3 hari tasyrik, itu kita bisa menyembelih hewan kurban.
Nah, para pendengar sekalian yang budiman serta saudara-saudara sekalian, di dalam Islam memang kita kenal hanya 2 hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri setelah selesai kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan, maka itu kembali Idul Fitri. Memang Id itu artinya 2. Id artinya hari raya, tapi Id juga artinya kembali. Jadi Idul Fitri, orang yang selesai melaksanakan ibadah puasa Ramadan serta amalia-amalia Ramadan yang dilakukan di dalamnya, maka orang itu mendapatkan sertifikasi, yaitu kembali dalam keadaan fitrah sama dengan baru lahir dari rahim ibunya masing-masing. Karena di situ dikatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah, bahwa setiap anak yang lahir itu lahir dalam keadaan bersih, jadi tanpa dosa, tanpa kesalahan dan lain sebagainya. Nanti dua-dua orang tuanya lah yang membuat itu, apakah dia Majusi, apakah Yahudi atau Nasara. Oleh karena itu dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala memberikan qudrat kepada setiap manusia yang lahir itu adalah fitrah, bersih. Kalau sama dengan di dalam dunia pendidikan dikatakan di dalam teori tabula rasa, bahwa setiap anak yang lahir itu lahir dalam keadaan putih bersih seperti kertas putih, tidak ada tulisannya. Yang bisa menulis itu nanti orang tuanya, kemudian pendidikannya serta lingkungannya yang dia oret-oret itu, sehingga sudah bermacam-macam intinya. Nah, oleh karena itu para pendengar sekalian yang budiman dan hadirin sekalian yang berbahagia, kita kaum muslimin di seluruh penjuru dunia ini, khususnya di tanah air kita yang tercinta ini, yaitu Indonesia, di mana kan kita kenal Indonesia adalah penduduk muslim yang terbesar di seluruh dunia itu. Nomor wahid kalau menurut penduduk penduduknya. Kita hampir penduduknya kan 240 juta, 90% barangkali lebih itu adalah memeluk Islam. Di Balikpapan sendiri ya memang Islamnya jauh lebih besar, sehingga masjid yang ada di Balikpapan itu jumlahnya sekarang itu 352. Kalau 352 taruhlah umat Islam kurang lebih 600.000, karena tidak sampai 10% itu orang yang non muslim. Nah, kita satu masjid itu rata-rata mungkin 2.000 orang itu, termasuk anak-anak 2.000-an. Ya kalau termasuk dewasa berarti satu masjid itu hanya 1.000. Sedangkan kalau umat Nasrani misalnya umat Kristen itu kan rumah ibadahnya lebih 100. Sedangkan penduduknya kan kurang lebih berapa? Tidak sampai mungkin 6% gitu. Jadi itulah sebabnya alhamdulillah kita orang muslim ini benar-benar harus bersyukur kehadirat yang maha besar Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia limpahkan kepada kita sekalian. Nah, seperti yang saya katakan tadi, hari raya Idul Fitri itu adalah hari raya yang dilakukan setelah puasa Ramadan dan amalia Ramadan, sehingga orang yang sudah melaksanakan puasa dengan baik, di situ man qama ramadhana man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dihapuskan dosanya. Dosa kita sudah tidak ada kalau memang puasa kita, amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai dengan hari ini sudah tanggal berapa? Tanggal 5 lah. 5 bulan Zulhijjah, termasuk besok itu. Sedangkan kita berlebaran 1 Syawal. Jadi Syawal, Zulqa'dah, 2 bulan 5 hari. Berarti kurang lebih baru 65 hari kita meninggalkan hari raya Idul Fitri. Berarti kira-kira juga baru 65 halaman apa yang ditulis oleh Rakib Atib itu ada sama kita itu, baru 65. Jadi masih berapa? 65 halaman. Dalam 1 tahun itu kan 355 atau 356 halaman itu. Jadi baru 60. Nah, tinggal kita mengusahakan bagaimana supaya buku kita ini benar-benar buku yang putih, tidak berisi tulisan-tulisan dan lain sebagainya, karena jelas malaikat yang ada di kiri kanan kita itu setia akan menulis apa-apa yang kita amalkan, apa-apa yang kita cari. Tadi imam kita membaca di dalam rakaat yang kedua itu kan silsilah. Nah, di situ dikatakan paman ya'mal
Iza zulitil ardu zilzalaha wa zilzalat wa qala insan ma yawma idhin sabar wa anna rabbaka yawma idhin yasuruna syastali ramal faman ya'mal misqala sarratin khairan yara. Barang siapa yang berbuat amal baik walaupun sebesar zarrah, itu ditulis pahalanya oleh malaikat. Nah, hanya kalau pahala yang amal baik yang kita buat itu pahalanya bisa dilipat gandakan minimal 10. Bisa sampai 700 kali lipat. Satu kali kita berbuat pahalanya minimal 10 dan bisa sampai 700 kilo, ya kan? Sedangkan kalau waman ya'mal miskala sarratin syarra, kalau yang berbuat yang tidak baik akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi balasannya hanya satu. Itulah maha pemurahnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang berbuat yang tidak baik nilainya 1. Tapi kalau orang yang berbuat baik nilainya minimal 10 bisa sampai 100. Nah, itulah bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah dan Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Sedangkan Idul Adha itu artinya hari raya di mana pada hari itu kita disunatkan menyembelih hewan ternak, hewan kurban. Itu namanya udhiyah. Makanya disebut hari raya Idul Adha. Hari Raya Idul Adha ini kalau kita bandingkan dengan Hari Raya Idul Fitri, itu lebih agung. Idul Adha itu lebih besar. Apa dilihat daripada takbirnya. Kalau kita Hari Raya Idul Adha kan takbir hanya 1 malam. Mulai dari malam Hari Raya Idul Fitri sampai sudah selesai sholat Idul Fitri, itu sudah tidak boleh takbir lagi. Nah, jadi kurang lebih hanya berapa jam, 12 jam atau 12 jam, taruhlah 13 jam sampai jam 7 pagi. Tapi kalau Idul Adha ini kita 4 hari, mulai malam tanggal 10 Zulhijjah sampai dengan tanggal 13 Zulhijjah. Jadi 10, 11, 12, 13 itu sampai asar. Jadi bayangkan hampir 4 kali 24 jam itu saking besarnya Hari Raya Idul Kurban. Karena memang kalau belum dilihat bahwa Hari Raya Idul Kurban itu dilaksanakan pada saat selesainya umat Islam melaksanakan rukun Islam yang kelima. Di dalam rukunnya kelima ini kan istilahnya itu puncaknya rukun Islam itu. Memang yang pertama itu ibarat piramida. Piramida itu dasarnya yang di bawah itu 2 kalimat syahadat. Itu merupakan pondasinya itu. 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang kalau membuat satu bangunan itu pondasinya harus kuat. Misalnya kalau bangunannya misalnya 2 lantai, itu pondasinya itu harus lebih kuat. Nah, begitu juga untuk membangun iman seseorang itu pondasinya 2 kalimat syahadat. Baru ditopan di atasnya itu salat. Iqamah sembahyang. Baru yang ketiga itu zakat. Baru yang keempat itu puasa Ramadan. Terus yang kelima itu haji. Ibadah piramida itu makin ke atas makin mengecil. Tapi di situ berarti intinya lah itu di situ haji. Makanya itu al hajjul mabrur laisa lahul jasa illal jannah. Haji yang mabrur itu artinya haji yang baik. Haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu ialah haji yang mabrur. Haji yang bagaimana? Di situ di dalam intinya melaksanakan ibadah haji, setelah kita memakai pakaian ihram, sudah memakai pakaian ihram yang laki-laki 2 helai, kalau kaum ibu itu sama dengan pakaian waktu dia sholat, itu di situ dikatakan la rafasa wala fusuka wala jidala fil hajj. Itu 3 hal yang kalau itu 3 hal berarti tidak mabrur hajinya. La rafasa, tidak ada perbuatan perkataan kotor, tidak ada perkataan memaki-maki teman dan lain-lain sebagainya sewaktu kita memakai pakaian ihram. Mungkin kalau dari bapak-bapak yang sudah melaksanakan ibadah haji, kadang kita lihat kadang-kadang ada teman-teman sudah pakaian ihram masih marah-marah, bisa marahi istrinya, bisa marahi tetangganya dan lain sebagainya. Padahal itu rafasa, tidak boleh lagi membuat rafas perkataan-perkataan yang tidak baik, tidak boleh memaki-maki dan sebagainya. Wala fusuka, tidak boleh lagi berbuat fasik. Fasik artinya berbuat yang tidak baik. Kemudian wala jidalah,
tidak boleh bertengkar. Itu intinya, la rafasa wala fusuka wala jidala fil hajj. Itu kalau sudah itu dilaksanakan, maka insya Allah dia akan kembali dengan hajinya mabrur. Lawannya haji mabrur itu apa? Hajinya mardud. Mardud artinya haji yang ditolak. Hanya kadang-kadang orang sendiri mengatakan, oh saya haji mabrur. Nah, itu belum tentu bagaimana pelaksananya. Makanya kita setiap orang melaksanakan ibadah haji, kita misalnya ada undangan haji, kita misalnya minta doa, kita selalu menggunakan apa nama, Allahumma ij'alhu hajjan mabrura. Ya Allah ya Tuhanku, jadikanlah hambaku ini, hambamu ini hajjan mabrura, mempunyai melaksanakan haji yang mabrur. Wa sa'yan maskura, dan sa'inya itu maskur, artinya benar-benar dia melaksanakan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa zamban maghfura, dan jadikanlah dia orang yang haji nanti ini zamban maghfura, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Allahumma ij'alhu hajjan mabrura wa sa'yan maskura wa zamban maghfura wa amalan shalihan maqbula, dan jadikan pula lah amal solehnya yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tijaratan apa namanya? Dan jadikanlah dia perdagangannya itu yang tidak pernah rugi dan lain sebagainya. Artinya dalam hal ini bahwa amaliannya itu insya Allah nanti kembali ke tanah air benar-benar haji mabrur. Nah biasanya hasilnya bagaimana, kita lihat bagaimana sikap lakunya, tingkah lakunya sewaktu dia sudah pulang dari tanah suci Mekah sana. Kalau waktu dia berangkat dan pulangnya, kata orang dari Jawa itu, sami mawon lo mas, wah berarti kurang mabrur itu atau tidak mabrur. Jadi ada perbedaan lah. Sama saja dia waktu pulang, sebelum berangkat bagaimana? Ya dia mau ke masjid masih Senin Kamis, kan? Padahal yang puasa itu kan hanya Senin Kamis. Kalau berjamaah di masjid, apalagi tetangga dengan masjid, itu bukan Senin Kamis, setiap saat. Karena disuruh katakan la sholata lillahi fil masjid illa fil masjid. Tidaklah sempurna sembahyang orang yang bertetangga dengan masjid kecuali di masjid. Hitungan tetangga itu bagaimana? Apabila azannya didengar, artinya azan yang tanpa mic. Ya, kalau azan dengan suara biasa kedengaran, itu apa namanya, itu berarti tetangganya dengan masjid. Atau ukurannya kalau rumahnya rapat, ya 40 rumah lah, 40 kiri, 40 kanan, 40 ke depan, 40 belakang. Itu berarti tetangga dengan masjid. Bagi siapa? Bagi orang yang normal pendengarannya. Kalau yang sudah pulih, ya biar pakai mic belum tentu juga dengar itu. Nah, ya itulah namanya kalau sudah kembali dari sana. Nah, kembali kepada masalah Hari Raya Idul Adha ini, bahwa Hari Raya Idul Adha itu adalah Hari Raya Agung yang sangat besar, di mana kita disunatkan untuk menyembelih hewan kurban. Itu dasarnya adalah seperti di dalam surah Al-Kautsar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna a'tainakal kautsar. Kata Tuhan, firman Tuhan, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya aku, kata Tuhan, saya telah memberikan kepada kamu wahai umat manusia al-kautsar, pemberian yang sangat banyak tanpa hitungan. Itu tidak tahu jumlahnya, saking banyaknya itu, sehingga di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha, kalau kamu mau menghitung-hitung nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kamu, itu pasti kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sehingga di dalam ayat Al-Kautsar ini katakan inna a'tainakal kautsar. Maka pelanjutan daripada ayat ini, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita umat manusia itu pemberian sudah begitu banyak, sampai tak terhitung, mulai dari pemberian yang asli yang kita bawa dari lahir dari rahim ibu kita sampai setelah kita di atas dunia ini mencari rezeki sendiri, itu jadi ada sudah modal dasarnya. Di situ sudah ada akal diberikan Allah SWT, ada panca indera diberikan Allah SWT. Itu kan modal utama yang Allah SWT berikan kepada kita. Makanya itu kan inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar, maka sembahyanglah kamu dan berkorbanlah. Wanhar itu artinya berkorbanlah pada hari nahar, pada hari raya Idul Adha maupun hari raya Tasyrik. Nah ini berkorban pada hari raya Idul Adha ini memang ada bermacam-macam pendapat. Ada yang mengatakan berkorban itu hukumnya wajib, ada yang mengatakan sunat.
Kalau Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Malik, itu antara lain beliau mengatakan itu wajib. Tak, kalau Imam Syafi'i itu hukumnya sunat muakkad, kecuali kalau orang yang berkorban dengan nazar, dia mengatakan insya Allah pokoknya nanti kalau saya anak saya lulus di wisuda sebagai sarjana, maka saya akan berkorban 1 ekor kambing. Itu wajib, itu dilaksanakan. Kalau 1 ekor kambing ya mungkin sekarang harganya sekitar 2 jutaan ya. Tapi kalau orang yang punya uang 3 juta itu berarti mampu. Apalagi kalau orang yang punya uang 5 juta, ya kan? Kecuali kalau orang yang punya uang hanya 1 juta, ya tidak mampu. Kalau ngutang bagaimana? Ya dalam Islam tidak boleh sebenarnya berutang itu. Tapi kalau dia sudah bernasar, wajib dilaksanakan itu. Apalagi kalau dia berkata, saya kalau nanti anak saya lulus sarjana, maka saya akan berkorban 1 ekor sapi. Wah, 1 ekor sapi itu mungkin sekarang harganya di atas puluhan juta itu, ya kan? Itu di atas 10 juta atau 11 juta ke atas. Nah, di dalam Islam itu sudah diatur untuk 1 ekor kambing atau 1 ekor domba itu 1 orang berkorban. Kalau sapi 7 orang, kerbau 7 orang, onta juga 7 orang. Itu biasanya kita. Dan di dalam persyaratan berkorban ini itu ada hadisnya Nabi yang mengatakan begini. Nabi besar Muhammad SAW bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu sa'a wa lam yudahi fala yaqrabanna musallana. Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man kana lahu sa'a, barang siapa yang sudah mempunyai kemampuan, kesanggupan untuk berkorban, tapi dia tidak berkorban, walam yudahi, tidak melakukan penyembelihan korban, fala yaqrabanna musallana, kata Rasulullah, orang-orang yang seperti itu tidak usahlah mendekati tempat sholat kita. Nah ini kan berarti wah agak berat hukumnya ini. Makanya itu orang yang mampu disunatkan hanya di dalam Islam ini semua apa yang kita lakukan itu karena lillahi ta'ala. Jadi tidak boleh misalnya wah saya tiap tahun berkorban. Wah itu kalau dia sudah umumkan itu sudah riyan nas itu. Kalau riyan nas itu pahalanya jadi 0. Apa tahu dia tidak umumkan tapi dia dengarkan sama orang, diumumkan lagi. Nah itu tidak boleh. Jadi kita istilahnya itu kalau dalam Islam itu sebenarnya tidak perlu diumumkan. Kalau panitia yang mengumumkan tidak apa-apa, tapi kita tidak minta orang berkorban misalnya, tidak menyebutkan nama. Nah, tapi dia tidak minta diumumkan, panitia mengatakan Pak yang mengumumkan ini itu tidak ada apa-apa. Tapi kalau dia minta diumumkan, wah seperti kalau mungkin bapak-bapak dan saudara-saudara yang suka menonton sinetron tukang bubur naik haji ya, itu ada satu figur di sana yang namanya Haji Muhyiddin itu ya, Latif Sitepu. Nah, itu orangnya yang betul-betul riyan nas itu. Wah, saya tidak kenal saya ulil amri, saya 2 kali naik haji. Wah itu ya tidak boleh begitu, tidak boleh mengatakan wah sama aja misalnya seorang ketua RT. Masa kamu tidak kenal saya ini ketua RT, itu juga ria, itu tidak boleh. Jadi istilahnya itu dia boleh kita kalau kita umat Islam ini kan sudah kita ikrarkan setiap kita sholat, apakah sholat sunat, apakah sholat wajib, kita mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, hanya Allah subhanahu wa ta'ala, bukan untuk yang lain-lain. Kita memberi sesuatu jelas karena lillahi ta'ala. Makanya dikatakan kalau memberi, usahakan tangan kanan memberi, tangan kiri nggak tahu, ya kan? Nah, jangan sampai misalnya masuk masjid Istiqamah, terus pas celengan lewat, dia masih terlambat datang, orang buka dompetnya, wah karena warna merah 100.000 cak masuk, itu riyan nas itu. Pahalanya jadi 0 itu. Tapi kalau dia istilahnya itu benar-benar hamba Allah itu. Nah, jadi
Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, para pendengar sekalian yang budiman, nah kita alhamdulillah insya Allah bahwa kita tinggal melaksanakan kurban ini. Kalau saya lihat itu di mana, di Kampung Timur, saya lihat di Geraha Indah itu di lapangan sana, itu sudah sedia ekor sapi dan lain sebagainya. Hanya sebenarnya perlu diperhatikan persyaratan untuk kurban. Ini kadang-kadang yang makanya ada nanti dari kesehatan barangkali peternakan itu mau meriksa, tidak boleh itu harus sehat. Misalnya sapi atau kambing atau kerbau itu harus yang mulus kulitnya, licin, jangan yang korengan, atau yang puntung telinganya itu tidak boleh, tidak sah itu. Atau punya tanduk patah, tidak boleh. Atau kalau kakinya itu kaki kebiasaannya penyakit hewan itu di kuku, itu tidak boleh. Itu harus yang benar-benar bagus, baik istilahnya dan harus yang istilahnya itu jangan yang kurus. Kalau kurus itu wah susah itu. Jadi yang dipilih, makanya itu dalam Al-Quran Allah juga Subhanahu wa ta'ala menyatakan lan tanalul birra hatta tumfiku mimma tuhibun. Lan tanalul birra, engkau tidak akan memperoleh suatu kebajikan pun hatta tumfiku mimma tuhibun, sampai sehingga kamu bisa membelanjakan, menginfakkan yang kau paling sukai. Jangan kau belanjakan yang paling kau tidak sukai. Sama kan dengan kebiasaan kita di tanah air barangkali ya. Kalau ada korban kebakaran biasanya disuruh mengumpulkan pakaian bekas itu. Kenapa pakaian bekas? Itu pakaian yang bagus lah, belikan yang baru. Karena pernah terjadi Rasulullah SAW itu baru saja beliau membeli satu gamis, dia mau pulang ke rumah, di tengah jalan ada orang minta-minta, wahai Rasulullah, lihatlah pakaian saya compang-camping. Apa kata Rasulullah? Alhamdulillah saya ini baru beli gamis. Nah ambil. Mungkin kalau kita tidak demikian, nanti ikut sama saya, ikut ke rumah kita, nanti di sana baru kita carikan gamis yang kira-kira sudah lama kita pakai. Pas lagi istrinya juga orang bakhil, istrinya masih bagus ini Pak, jangan dikasihkan itu. Itu namanya sudah gabungan istri sama suami itu. Padahal harus yang baiklah diberikan itu, berikan yang terbaik. Nah itulah namanya sebagai seorang muslim, sesuai dengan anjuran daripada Nabi besar Muhammad SAW dan sesuai dengan juga di dalam Al-Quran. Oleh karena itulah mudah-mudahan kita di dalam penyembelihan hewan kurban nanti ini, kemudian mungkin ada yang bertanya, bagaimana kalau kita menyembelih hewan kurban, kepada siapa yang kita berikan? Itu pertama kalau yang bukan, kalau hewan kurban biasa yang bukan kurban wajib ya, kurban biasa itu sepertiga boleh diambil yang berkorban maksimal. Jadi kalau misalnya dagingnya itu 100 kilo atau 90 kilo bisa diambil 30 kilo, tapi jarang saya rasa yang ambil 3 itu, biasanya tidak mau dia, sudah bagi aja semua untuk orang lain. Nah sepertiga untuk hadiah, sepertiga untuk orang mustahak itu, orang fakir miskin, diberikanlah. Sehingga usahakan jangan sampai ada di dalam satu warga itu yang tidak mendapatkan daging kurban itu tadi. Dan utamakan memberi kurban itu yang dekat-dekat dulu. Makanya itu di dalam Al-Quran dikatakan wa'adizal kurba yang dekat dulu, yang rumahnya dekat dengan kamu, yang hubungan keluarganya dekat dengan kamu, kemudian teman sejawahmu itu yang diberikan dulu. Jangan misalnya orang di Istiqamah ini, kebatakan dulu dikasih, di sini tidak dihiraukan, tidak bisa, harus lihat lingkungan dulu lah. Setelah lingkungan baru jauh. Beda kalau seperti di Saudi Arabia itu, karena di sana orang sudah berkelebihan ya, itu umumnya daging kurban itu dikirim ke Afrika dan lain sebagainya itu. Tapi kalau kita kan mungkin masih jarang, mungkin yang ya kecuali orang-orang yang mampu tiap hari makan daging, bukan tiap hari lagi, 3 kali sehari makan daging. Apalagi kalau di di orang-orang yang seperti di perusahaan LNG. Saya dulu biasa ceramah di LNG itu bistiknya untuk satu orang itu 1/4 kilo, 1/4 kilo daging itu, bistik daging itu.
disuguhkan kepada kita, wah bagaimana menghabiskannya? Karena memang kalau orang barat kan makannya bukan nasi, daging saja, daging sama mungkin dengan kentang. Saya seperempat kilo itu mungkin sedikit, tapi kalau kita seperempat kilo itu satu keluarga yang makan itu. Apalagi dibuat sate kecil-kecilan itu. Kalau mereka seperti lainnya itu satenya itu satu tusuk itu wah bisa seperempat kilo. Nah, jadi itulah kalau kita bagi kurban. Kemudian kalau kurban ini juga yang diberikan itu dagingnya, bukan sudah dimasak, harus mentahnya itu. Dan yang diberikan dagingnya, bukan tulangnya. Daging, usahakan daging itu. Kalau tulangnya siapa? Ya, siap bekerja dikasihlah panitianya itu, termasuk juga dagingnya. Nah, tapi kalau untuk usahakan itu apanya. Kemudian itu perbedaannya juga antara sholat Idul Adha dan sholat Idul Fitri. Kalau sholat Idul Adha dianjurkan itu lebih pagi melaksanakannya. Apa sebabnya? Sebabnya kalau pagi, kalau kita selesai melaksanakan sholat Idul Adha, selesai juga khutbah, maka langsung bisa potong kurban. Makin cepat dipotong kurban itu, makin cepat dibagikan kepada para mustahak. Kalau hari raya Idul Fitri itu disunatkan sholatnya itu agak diperlambat. Apa sebabnya? Diusahakan supaya diperlambat agar supaya ada orang yang belum mengeluarkan zakat fitrah diberi kesempatan untuk berzakat fitrah. Itu maksudnya. Jadi hanya kadang-kadang kalau di tempat kita ini asal sudah penuh orangnya, sudah banyak, itu sudah langsung. Jadi kalau hari raya Idul ini itu makin cepat sholat makin bagus. Nah, kemudian menyembelih hewan kurban, sedangkan tata caranya dalam penyembelihan itu ya jelas ada takbirnya, ada basmalahnya dan lain sebagainya. Dan kalau supaya itu sapinya itu istilahnya ya kadang-kadang di sini penyelaksananya itu apa ya? Kadang-kadang dibanting-banting hewannya itu seharusnya enggak, di pelan-pelan lah dia. Kalau yang sudah mahir itu diusap-usap sapinya itu baring sendiri. Yang kadang-kadang main keras itu kasihan. Nah, sama aja kalau kita harus menyembelih hewan yang paling kecil aja, ayam, itu Nabi menganjurkan kalau kita menyembelih itu usahakan dengan pisau yang tajam. Kalau bisa dikasih makan dulu ayamnya, baru kita sembelih. Bahasanya kalau di kampung kamu dicuci dulu kakinya, kepalanya, sebagainya. Sehingga yang mengapa kakinya dicuci? Supaya orang yang megang ayam nanti disembelih itu tidak kotor tangannya, ya kan? Kalau misalnya kakinya masih kotor-kotor, kasihannya megang itu. Jadi itulah dalam menghormati. Dan kemudian kalau belum mati betul, ya jangan langsung dikuliti. Ya begitu juga kalau sapi. Kalau masih bergerak-gerak, ya jangan langsung dikuliti. Itu sopan santunnya di dalam Islam. Makanya itu penyembelihan itu benar-benar harus rapi dan lain sebagainya. Nah, kemudian bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, para pendengar sekalian yang budiman, barangkali sebagai penutup ini akan saya memberikan sebuah pesan Rasulullah SAW pada suatu saat beliau bersama dengan para sahabat. Nabi mengatakan, wahai sahabat-sahabatku, inginkah engkau kuberikan pesan? Tapi barang siapa yang mendengar pesan ini supaya diamalkan dan juga disebarluaskan kepada orang yang lain untuk diamalkan. Nah, kebetulan sahabat yang ada pada saat itu adalah Abu Hurairah yang mengatakan, saya bersedia melaksanakan wahai Rasulullah menerima pesan dan saya insya Allah akan meneruskan kepada teman-teman dan lain sebagainya. Jadi kata Rasulullah SAW begini, itu dari Abu Hurairah, ittaqil maharim takun a'badan nas. Pertama, jadi ini ada 5 pesannya. Ittaqil maharim takun a'badan nas. Hendaknya lah engkau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan seluruh yang haram. Yang haram, jauhi yang haram, maka engkau akan menjadi hamba Allah yang a'badan nas, orang yang paling mengabdi, memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Asalkan semua tinggalkan yang haram. Jangankan yang haram, yang syubhat juga tinggalkan. Kemudian yang kedua, warda bima qasamallahu laka takun agnan nas. Redalah. Artinya dengan ridha menerima apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kamu, maka insya Allah kamu akan merasa orang yang paling kaya di atas dunia. Kalau kita mensyukuri nikmat dan karunia berupa rezeki.
Jadi kalau orang yang selalu merasa kurang, itu pasti dia merasa miskin itu. Tapi apa yang sudah berikan, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ini akan menjadi orang yang paling bersyukur. Agnan nas, orang yang paling kaya menurut perasaannya dia. Tidak ada yang sekaya dengan dia kecuali dia, karena dia syukuri apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Tapi kalau orang yang tidak mensyukuri, wah, itu yang tidak bagus. Nah, kemudian yang ketiga, wahsin ila jarika takun mu'minan. Berbuat baiklah kepada tetanggamu, maka insya Allah kamu akan menjadi orang yang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bertetangga ini harus baik-baik kepada tetangga. Kemudian yang keempat, wahib balin nas kama tuhibbu li nafsika takun musliman. Berbuat baiklah kepada sesamamu manusia sebagaimana kamu berbuat baik kepada dirimu sendiri, maka itu akan menjadi muslim yang utuh. Dan yang kelima kata Rasulullah, wala tuqsid dohika tuhibul qalb, dan janganlah kamu banyak tertawa, karena orang yang paling banyak tertawa itu merusak hatinya itu. Artinya tertawa berbahak-bahak sampai melampaui batas itu. Nah, itu tertawalah seperlunya dan juga marahlah seperlunya. Saya rasa para hadirin dan saudara-saudara sekalian, para pendengar yang beriman, inilah barangkali yang saya berikan pada malam hari ini, ba'dal maghrib menjelang isya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita dan memberikan keimanan dan ridha dan mengampuni dosa-dosa kita. Kiranya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.